Oke, terima kasih Kak Arya. Oke. Ya teman-teman semuanya, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu Kak Erna mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bisa berbagi di KPR. Walaupun tetap aja lah, gredek itu tetap ada ya. Walaupun dulu karena pernah mungkin mengajar kalian masih saat di sekolah minggu. Tapi sekarang jadi teman pelayanan Kak Erna juga. Tetap semangat ya. Kita akan bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus. Kita mau dulu sama Kak Pendeta. Sorry, Pi. Ya, saya minta izin. Semoga yang saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada salah, dikoreksi ya. Siap. Itu semua sudah kebenaran firman Tuhan, Kak. Oke. Ya, bersama-sama teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami menyediakan waktu kami untuk kami bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan, kami akan belajar akan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, walaupun kami kejauhan, namun Tuhan menyatukan hati dan pikiran kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari malam hari ini, kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, terutama pada usia remaja teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, segala sesuatu yang sudah hamba-Mu persiapkan, kiranya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan boleh bermanfaat untuk teman-teman remaja yang pada malam hari ini bersama-sama belajar bersama firman Tuhan di persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, sesuai di publikasi, firman Tuhan, tema persekutuan pada malam hari ini adalah Be Impactful. Manakah share screen? Kak Arya, bisa share screen? Oke, bentar. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah. Ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Arya di Impactful yang artinya berdampak. Nah, Tuhan menginginkan kita berdampak dalam hal apa sih? Ya. Malam hari ini kita akan membacanya dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Karena mau minta salah satu dari kita membacakan ya, dari kelas Emmaus. Karena minta Evelyn untuk membaca. Dibuka ya, Lin, ininya, videonya. Putus ya, Caca? Elin? Terputus. Iya, Kak. Tapi tiba-tiba keluar. Ganti siapa ada di sini tadi? Risel? Iya, Kak. Risel. Ya. Buka dong videonya. Kita direkam loh. Jadi itu iya, Kak. Kalau nonton rekaman tapi cuman kode-kode inisial itu kurang seru. Ya, Risel, tolong dibaca Matius 5 ayat 13 sampai 16. Iya, Kak. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, terima kasih. Terima Iya, kasih, Gisel. sama-sama. Untuk lebih memahami firman Tuhan, karena biasanya mesti pengen mengulang lagi, karena minta dari perwakilan remaja. Terus Shalom ya. Iya Kak Er. Yuk diulang lagi bacaannya supaya kita benar-benar paham apa firman Tuhan malam hari ini untuk kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, terima kasih. Terus Shalom. Iya Kak. Oke, jadi firman Tuhan pada malam hari ini bagian yang kita baca adalah garam dunia dan terang dunia. Sebelum kita melanjutkan, kita mau nonton dulu nih video karya, tolong bisa di Oke, bentar. share Aku screen-nya. berarti share screen-nya aku pindah ya? Ya, Oh ya, ya nggak apa-apa. Oke. Kita share screen. Audionya jelas dicentang ya. Bentar. Udah? Pandemi ini membawa kita kembali kepada rindu, jejak langkah yang dulu bersama-sama, kini jadi soliter, irama. Sentuhan hangat yang dulunya melekat erat, kini hilang dan menjadi usang. Perlahan, rasa ini terasa semakin berat. Tak apa kawan, dirimu tak sendiri. Masalah psikologis memang menjadi masalah rutin tiap kali terjadi wabah penyakit menular. Harus isolasi, jauh dari teman, kesepian, bosan, dan perasaan mengganggu lainnya. Tidak hanya terjadi saat wabah COVID-19 ini, wabah sebelumnya seperti SARS, MERS, dan Ebola juga menimbulkan masalah yang sama. Aturan PSBB membatasi banyak aktivitas kita di berbagai sektor, dan memicu masalah lain seperti ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan fisik dan psikologis. Oke, mari kita bahas masalah psikologis ini. Masalah psikologis yang dapat timbul karena adaptasi kebiasaan baru selama pandemik meliputi yang pertama, maladaptive behavior, yaitu perilaku negatif seperti memborong sembako, memborong masker, dan lain-lain. Yang kedua adalah defensive response. Misalnya, timbul stigma negatif dan juga xenophobia. Yang ketiga adalah emotional distress, yaitu reaksi fisik yang berlebihan terhadap suatu masalah. Oke, sekarang kita akan lebih berfokus membahas emotional distress ini. Adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam menjalankan aktivitas keseharian yang baru bukan merupakan hal yang mudah. Kesulitan menghadapi perubahan ini dapat meningkatkan stres. Selain itu, melihat banyaknya informasi tentang COVID-19 dari berbagai platform juga dapat menyebabkan intensitas stres yang bertambah. Apalagi bagi orang-orang yang rentan terinfeksi seperti orang tua karena mereka memiliki imun yang lemah, tenaga kesehatan yang selalu terpapar dengan pasien, dan juga orang yang memiliki gangguan psikologi sebelumnya. Tentunya mereka lebih rentan mengalami stres. Contoh konkret lainnya, misalnya beban keluarga yang bertambah berat karena ekonomi yang turun, banyak pekerjaan online padahal masih gaptek, internet mati padahal banyak tugas online, dan berbagai hal menyebalkan lainnya. Semua itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan membuat kita menjadi stres. Berdasarkan teori stres yang dikembangkan oleh Hans Selye, stres yang terjadi pada seseorang memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap alarm. Saat ekspektasi tidak sesuai dengan realita,
Tubuh kita seakan-akan tidak terima dan mengeluarkan respon fight or flight alias aktivasi saraf simpatis yang membuat rasa deg-degan, cemas, sakit kepala, dan lain-lain. Selain itu, juga dikeluarkan hormon kortisol yang bersifat imunosupresif alias menurunkan sistem imun. Tahap yang kedua yaitu tahap resistance. Tubuh akan menahan dan mengkompensasi dengan cara aktivasi saraf parasimpatis untuk mencoba mengembalikan banyak fungsi fisiologis ke tingkat normal kembali. Tahap ini merupakan cara tubuh untuk melawan stres. Tahap yang ketiga yaitu exhaustion atau kelelahan. Saat stres tetap berlanjut melampaui ambang yang dapat diterima tubuh, organ tubuh akan menjadi kelelahan dan rentan terhadap penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain, bahkan sampai kematian. Gejala terjadinya stres ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gejala fisik. Gejala fisik ini akan menimbulkan manifestasi berupa sakit kepala, masalah pencernaan, kurang tidur, dan sebagainya. Yang kedua adalah gejala mental. Gejala mental bisa berupa peningkatan kemarahan, frustasi, depresi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah gejala pekerjaan, yaitu berupa menurunnya produktivitas kerja. Stres ini sebenarnya tidak sepenuhnya negatif loh. Stres merupakan respon psikologis yang bermanfaat bagi tubuh kita asalkan dengan intensitas yang tepat. Grafik di bawah ini menjelaskan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh stres. Dapat kita lihat, intensitas stres yang optimal memberikan kinerja yang maksimal. Sedangkan, jika intensitas stres yang terlalu rendah, memang akan memberikan rasa nyaman, tetapi berdampak pada kinerja yang buruk. Bayangkan saja kalau kita tidak merasa stres karena COVID-19, apakah kita akan peduli protokol kesehatan? Oh, tentu saja tidak. Sebaliknya, bila intensitas stres terlalu tinggi, akan menimbulkan kinerja yang menurun dan dampak negatif terhadap kesehatan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dihindari untuk menjaga kesehatan mental, yaitu penggunaan nafza, makanan cepat saji berlebih, aktivitas online yang berlebihan, menonton televisi, khususnya program berita, berpesta atau bepergian keluar rumah, berfokus pada aspek negatif tentang COVID, memposting tentang COVID di sosial media, dan menyebarkan berita bohong, apalagi sampai mempercayai berita bohong dan memprovokasi orang-orang. Meskipun stres ini bisa bertambah parah, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Bila kita memiliki mekanisme coping stres yang baik, stres ini tidak akan bertambah parah. Nah, berikut ini tips untuk coping stres. Yang pertama, perbanyak positive thinking, kemudian olahraga secara teratur meskipun di dalam rumah, pengaturan makan yang seimbang, beristirahat sejenak dari aktivitas kerja, curhat ke orang terdekat, dan melakukan berbagai aktivitas yang kita senangi, seperti menari, bernyanyi, membaca, dan berbagai hobi lainnya. Apabila teman-teman tidak dapat mengendalikan stres, dan stres bertambah buruk, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter atau psikolog. Ya, oke, terima kasih Arya. Ya, yang jelas Kak Erna mau nggak akan membahas masalah stres atau masalah psikologi, itu keahliannya Kak Yohana ya. Cuman yang Kak Erna ingin sampaikan itu melalui video ini, itulah kenyataan keadaan yang kita hadapi sekarang, di mana kita semua menghadapi kondisi pandemi. Dan ternyata dampak pandemi itu sangat luar biasa ya. Salah satunya salah satunya adalah banyaknya orang stres karena kaget juga dengan kondisi perubahan yang terjadi pada saat ini. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan yang kita dapatkan pada malam hari ini? Kita diminta Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Seperti tema kita pada malam hari ini, di impactful, sampai di mana kita berdampak dengan kondisi keadaan yang saat ini terjadi. Sebelum Kak Erna melanjutkan, mohon maaf kalau Kak Erna mau meminta semuanya saat ini untuk ke dapur, mengambil tempat garam. Tolong ngomong sama mamahnya ya, karena nanti takutnya dicari. Ya. Aku mau lagi, Kak. Tolong garam
yang ada di dapur. Jadi tidak boleh diganti, dipindah di lepek atau di apapun. Jadi apapun tempatnya, tolong dibawa. Malam ini kita mau ngobrol nih masalah garam. Yuk, silakan untuk mengambil garam semuanya masing-masing di dapur. Sekali lagi kayak ngomong izin sama mama ya. Iya, aku nunggu dipaketkan Kak garamnya. Tapi izin mama soalnya. Oh, Izin yang kecil. ambil. Kayak ambil. Tadi udah pakai NG ya? Nggak ada lah, ini kan ada cara. Direkam. Ini garam. Ya ambil lah. Ambil lah. Iki garam tok toh, nggak perlu total deh ya. Ojo terlalu enak. Arep laku Kak ambil totole garam. Arep laku ambil totole garam. Kok kamu nggak ambil sih ya? Apa? Ambil garam. Loh, sudah ada di kamar. Oh, enggak. Tadi aku sempat ngambil. Nggak enak, Oh, bukan ada. ngomong ambil garam ya. Ambil. Maksudnya terus ngambil di gelas atau apa, tapi ambil sesuai tempat yang ada di dapur. Loh, ini dari dapur ini. Oke, sip Arya. Oh ya. Ya, Oke. jadi Semua resepnya itu Nah, aku goreng ngambil telur, ada. Habis itu goreng telurnya, masukin garam, Aku ngambilnya satu piring Kak. baru totoli ya. Nggak boleh Naomi, apa Caca? Karena ngomong kan, beserta tempat aslinya yang dipakai mama di dapur. Ayo Ca. Bentar. Yes. 5 detik, 5, 4, 3. Kafir kok rasa manas-manas sih Kafir. Ini sama Kak Erna suruh ngambil semua nih. Totoli Ca, totoli. Kamu mama, Ada totoli. ya. Totoli juga totoli. Enak. Enggak, totolin neng kok Jadi ya, juga coba goreng dok utawa nyambel kasih ono totoli ya. Dijamin hau cek ceng ping. Kok malah promosi tuh. Apalagi kayak Kak, tadi. aku udah ngambil, kita jajalin. Sudah. Kalau sudah, tolong semua buka kameranya, tunjukkan tuh tempat garamnya. Jadi ini teman-teman, ini garamnya masih putih, belum terkontaminasi. Sudah Kak Virgo jangan mereview garam dong. Kak Virgo. Unboxing. Oh, iya. Oke. Farel yang belum Ya Kak, Rel. kita tunjukin. Uyah ini dijupuk. Oh ya. Izin mamamu toh. Loh, so itu nih. Tuh, seru loh kalau hidup semua ini. Jadi kayaknya kan yang nonton videonya tuh enak gitu loh. Gue Ya, ngarep nggak boleh kayu pala ya. Kok kayu pala, kayu manis. Ya. Kayu pala. Kayu pala. Salah satu dari kalian, mungkin kalau bareng-bareng ngomong kan nanti feedback ya. Kriteria ini apa namanya? Ciri-ciri garam yang ada di rumah itu. Farel. Ya Mana, Rel? Rel. Ya. Itu. Unboxing Rel. Nah, Rel sini Kak. bagaimana bentuknya Rel? Kotak. Satu sendoknya. Garamnya Oh garamnya. Waduh. berwarna apa Rel? Berwarna putih. Berwarna putih. Terus? Asin. Kayu, maaf loh Kayu. Gak mel-mel. Terus apa Rel? Asin. Oh asik. Coba aku lihat kamu ngecek. Waduh. Kak. Ada kameranya. Yuk semuanya sekarang colek tuh garamnya masih asin nggak? Tuh kata Kak Virgo trik biar melek. Semua masih asin. Angie sama Chris kok nggak kelihatan ya? Chris? Chris mana? Sel dijilat sel, resel, dijilat sel. Ya.
Absalom dijilat ya, Lom, bukan dimakan. Jilat. Amin. Rasanya manis, manis. Ya, bagus. Asin, Kak. Asin. Oh, sama. Aku nggak jilat toplesnya kan, Sel? Dari Sel dipegang toplesnya kok ngomong asin. Kok wajahnya kayaknya aneh. Oke, wes jangan terlalu banyak makan garam ya. Nanti Terlalu hipertensi. kebanyakan garam, Lin. Tanganmu. Iya, Makan, sakit iya. mulut. Kak Yo, wes Kak Yo. Wes, ayo. Yo, duduk micin lo yo. Hati-hati lo. Duduk micin we. Totole mendingan yo, enak yo. Jelas. Hati-hati loh. Jamin cah, enak cah cobaan. Hati-hati Bariki jadi ambasadornya Totoli. Oke, ya setiap kita tadi sudah mengambil garam yang dari dapur dengan pasti tempat garam kita lihat ya. Pasti tidak ada kan yang terbuat dari emas tempat garamnya. Plastik, Kak. Ya, pasti bias kebanyakan dari toples plastik tempat-tempat sederhana ini, tapi di dalam tempat sederhana ini ada sebuah benda yang sangat mempunyai banyak fungsinya. Yuk kita mau bahas apa aja sih fungsi dari garam. Ayo Kak Arya share screen-nya. Udah kelihatan? Udah. Ya. Ya, kita mau ngomong manfaat garam. Pasti semuanya sudah tahu ya. Lanjut Kak Arya. Kok nggak ada tulisannya? Iya, lama. Ya, pasti kita tadi seperti Farel ngomong bahwa garam itu rasanya asin. Ya Farel ya. Asinnya garam kalau dia cuman sendiri, sebenarnya manfaat garam cukup banyak. Tapi kalau dia hanya sendiri tadi di dalam toples tadi, dia sendiri nggak ada dia tidak bertemu dengan bahan-bahan yang lain. Ya kalau kita tadi ngambil sedikit, rasa garam sih masih oke ya. Kata Kak Virgo bisa bikin melek ya. Tapi kalau kebanyakan kita ngambil 1 sendok lah, atau kok 1 sendok, setengah sendok lah. Itu bukan hanya melek ya, malah merem kayaknya. Karena pasti kita sangat keasinan. Ya, jadi ini, Kak Emma contohkan, dari gambar yang paling atas itu adalah sayur-sayuran. Kita tahu sayur-sayuran itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali gizinya, nutrisinya. Tapi kalau sayur-sayuran ini contohnya nih, sawi, kangkung, itu banyak sekali kandungannya ya, bagus untuk tubuh. Tapi di saat kita masak, kita tidak beri garam, apa yang terjadi? Ya, jadi garam itu salah satu tugasnya yang sangat bermanfaat bagi kita adalah memberi rasa. Jadi itu tadi fungsinya, harus bertemu dengan yang lain. Jadi seperti kita pun, kita ini diminta Tuhan untuk jadi garam. Tapi kalau kita mungkin punya banyak kelebihan, kita punya banyak kemampuan, punya banyak talenta, tapi kalau kita tetap di wadah kita sendiri, kita tidak keluar, kita tidak berjumpa dengan yang lain. Contohnya misalkan kita pinter main musik. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang pinter nyanyi, nah itu kan pasti akan terjadi kolaborasi yang indah. Seperti itu. Jadi Tuhan menginginkan kita pun juga mampu memberi rasa kepada sesama kita. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karya mengawetkan makanan. Tuh, kabar yang kedua. Siapa tuh suka makan ikan asin? Kucing ya? Kucing bro. Ya, di mana fungsi garam berikutnya adalah mengawetkan makanan. Ini sangat menolong sekali kepada para nelayan karena
dalam penjualan ikan kadang bisa habis, kadang sisa banyak. Nah, makanya kalau ikan itu sisa banyak, akhirnya diolahlah dengan garam, maka bisa menjadi ikan asin yang lebih awet, yang bisa kembali dijual. Itu sangat menguntungkan kepada para nelayan. Jadi kita pun, Tuhan mengharapkan kita pun juga menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, menguntungkan orang lain. Bagaimana caranya? Ya dari kehidupan kita yang berdampak dengan sesama kita. Selanjutnya kita ke yang ketiga, Kak Arya. Nah, gambar yang ketiga itu banyak sekali bumbu-bumbu. Bumbu seperti lada, cabai, kunyit, macam-macam. Kalau semuanya ini digunakan, kalau mama-mama kita masak, mungkin masak gulai, itu yang bumbunya itu sangat lengkap ya, masuk semua bumbu dapur, dari bawang merah, bawang putih, terus banyak sekali bumbu-bumbu yang lain masuk, tapi kalau tidak berjumpa dengan garam, maka rasa gulainya juga tidak akan muncul, seperti itu. Jadi garam ini adalah mengikat bumbu dari rangkaian bumbu-bumbu yang satu ini, dia mampu menjadi penyeimbang. Akhirnya arahnya bisa dirasakan, oh ini gulai loh, seperti itu. Jadi ini garam sangat bermanfaat saat berjumpa dengan yang lainnya. Jadi kita pun, seperti tadi sudah Kak Erna contohkan di yang pertama, kita pun bisa hadir di banyak komunitas kehidupan. Kiranya kita pun mampu menjadi penyeimbang, menjadi pengikat sesuatu yang berbeda. Jadi komunitas kan, kalau sekarang kita komunitas bersama teman-teman yang sesama Kristen, tapi di sekolah mungkin kita berjumpa dengan teman-teman yang beda agama. Dan juga kita lihat seperti Kak Virgo nih, banyak mengikuti komunitas lintas iman, seperti itu. Nah, Tuhan mengharapkan kita mampu menjadi pengikat dan penyeimbang. Di situ, makanya Tuhan menginginkan kita seperti garam. Yang terakhir, garam mempunyai kandungan nutrisi yang sangat penting bagi tubuh, karena tubuh kita kalau kekurangan garam, karena kandungan garam itu salah satunya adalah yodium, di saat tubuh kita itu sangat-sangat kekurangan, maka kelenjar tiroid ini akan membesar. Dan saat kelenjar tiroid ini membesar, pasti juga akan mempengaruhi organ tubuh kita yang lain. Nah, teman-teman, jadi kalau kita melihat pentingnya fungsi garam, maka pada malam hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai anak-anaknya. Saat ini kita menghadapi kondisi pandemi. Kalau di awal pandemi ya, sebulan 2 bulan kemarin, kaum remaja, pemuda ini menyebutnya dengan kaum rebahan. Ingat ya dengan istilah kaum rebahan. Kak Naomi ini loh yang rebahan juga. Ternyata pandemi tidak bisa diprediksi sebulan 2 bulan. Ini sudah hampir setahun. Sampai kapan kita mau jadi kaum rebahan? Makanya Tuhan mengingatkan kita saat ini untuk kita menjadi garam. Ayo, saatnya kita berdampak. Karena kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Kalau kita hanya terkungkung di dalam kamar, kita hanya dengan keasikan kita sendiri, itu ya seperti garam yang di dalam wadah ini. Kita sebetulnya banyak fungsinya, tapi kita tidak berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan kita, itu kita tidak bisa, seperti tema kita tidak bisa be impactful, seperti itu. Jadi teman-teman, malam hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, supaya kita mampu menjadi garam di tengah kehidupan kita. Mungkin kita ngomong, gimana Kak, pandemi kita mungkin 90% kegiatan kita hanya di dalam rumah. Seperti itu.
Nah, sekarang kita introspeksi, sudahkah kita berdampak di orang-orang terdekat kita, terutama keluarga kita? Ya, apakah kita tetap memegang istilah kaum rebahan yang hanya melakukan segala tugasnya di dalam kamar? Tidak ya, Tuhan menginginkan kita untuk kita bangun, untuk kita menjadi garam, terutama di orang-orang sekitar. Itu juga, dan bukan berarti kita hanya di rumah tidak bisa melakukan banyak hal untuk orang di luar. Pasti banyak hal ya selama ini, kalau Karma lihat yang ikut di sini, sebagian banyak yang sudah aktif mengikuti kegiatan, juga pelayanan di gereja, walaupun di rumah kita banyak melakukan rekaman, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kita akhirnya share dalam pelayanan kita. Karena itu, marilah kita belajar seperti garam, walaupun tempatnya itu tidak ada yang terbuat dari emas. Itu menggambarkan apa? Memang tempat garam itu sederhana, tapi setiap kita mempunyai keistimewaan. Tuhan melihat kita banyak kemampuan, Tuhan melihat kita banyak manfaatnya. Karena itu, ayo semangat kita lakukan apa yang kita punya saat ini, walaupun dengan segala keterbatasan, karena kondisi COVID bukan berarti menghalangi kita untuk kita bisa tetap aktif dalam melayani Tuhan, juga dengan sesama kita. Lanjut karya, share screen-nya. Nah, ya bagaimana menjadi garam di masa pandemi COVID-19 ini? Ya itu tadi ya, mari kita belajar seperti garam yang bersih, putih, siap dihancurkan menjadi butiran yang halus, siap menyerap dimanapun kita berada, dan bisa dinikmati sesama, serta menjadi berkat yang luar biasa. Ya itu teman-teman ya, mari kita belajar dari barang yang sangat sederhana. Selama ini tempat garam kebanyakan sih di dapur, tapi tadi luar biasa ya, Arya itu garamnya kok ada di kamar ya? Apa? Hah? Apa KR? Tadi kok garamnya ada di kamar? Ya, saya tadi lari kok. Lari duluan. Oh gitu. Ya, tempat garam walaupun di tempat yang selalu tidak terlihat, tapi dia punya manfaat yang luar biasa. Marilah kita menjadikan diri kita seperti garam yang walaupun terlihat sederhana, tapi mempunyai manfaat yang luar biasa di saat kita mau bersedia berjumpa, kita mau berbaur dengan sesama kita mau bergabung dengan apapun komunitas yang ada, marilah kita berdampak yang baik sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Ya, itu yang firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini, yaitu tadi, tapi ada dua ya, yang satu menjadi garam, yang kedua Tuhan mengharapkan kita menjadi terang. Next, Kak Arya. Ya, terang adalah mengalahkan kegelapan. Saat ini, kalau listrik mati, tiba-tiba pasti kita yang nomor satu, biasanya kalau KRMA nih, tapi KRMA rasa semuanya hampir sama. Begitu listrik mati, yang nomor satu kita ambil apa? Lilin. Nah, betul Kak Milo. HP. Bukan berarti kita mau menelpon seseorang ya. Center. Betul sekali. Karena di dalam HP yang sangat canggih ini ada senter yang kita butuhkan. Karena itu tadi, terang adalah mengalahkan kegelapan. Nah, bagaimana sekarang? Next karya. Bagaimana kita dapat menjadi terang di saat pandemi ini? Nah, kita mau dari lihat gambar-gambarnya, karena mau yang lain
ini ya, teman-teman gantian. Kira-kira apa sih kita mampu menjadi terang di saat pandemi ini melalui gambar-gambar yang Kak Erna taruh di situ. Itu untuk kira-kira dengan gambar ini apa sih yang bisa kita lakukan di saat Tuhan menginginkan kita itu menjadi terang? Coba dari gambar yang pertama, dari HP. Kak Caca, tolong Kak Caca, apa yang dapat kita lakukan di saat Tuhan menginginkan kita menjadi terang? Ini kan kondisi pandemi ya, kita tidak pernah lepas dari yang namanya HP. Cahayu. Apa Kak Caca? Ya. Gak kerungu. Kurang banter suaranya. Ngirim jokes. Oh, kirim Candaan. joke. Oh, gitu. Ya, Ya, ada lagi kah? lucu. Selain Tidak menyebar hoax. mengirim, oh jangan menyebar hoax. Ya benar. Oke, thank you Kak Caca ya. Tadi kita lihat dalam video pertama yang kita tonton bersama-sama di saat pandemi, kita sih bersyukur ya saat ini dalam kondisi pandemi kecanggihan teknologi ada dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu kecanggihan teknologi itu yang sangat luar biasa. Lah kita saat ini Tuhan ingatkan untuk kita mau menjadi terang. Kita mengetahui dampak pandemi, banyaknya orang stres, banyaknya orang yang ketakutan. Makanya bagaimana kita menjadi terang dengan HP di genggaman kita. Tadi Kak Caca menyampaikan kirim joke ya, supaya kita tetap tersenyum, kita tetap bersukacita dalam segala keadaan. Karena hati yang gembira adalah obat biar nggak stres. Ya, terus berikutnya kita juga jangan menambahin orang stres dengan berita-berita hoax. Seperti itu ya Kak Caca ya. Ya, oke, thank you. Berikutnya, kita menjadi terang dari gambar yang kedua. Adakah yang bisa ingin menjelaskan dari gambar yang kedua? Dari kelas Emmaus? Siapa yang tadi? Angie? Aku. Shalom. Aku. Elin? Aku. Elin, silakan Lin, dari gambar itu apa Lin? Yang terlintas kamu bisa Nomor. menjadi terang. Rajin ikut rapat. Rajin ikut rapat ya? Yes. Rapat DPR apa? Apa Lin? Masih. Rapat persiapan UUNAS. Oh iya. Oh, Iya. ayo Lin, apalagi? Kan sekarang sekolah juga online ya Lin? Iya. Apa yang Rajin bisa ikut Elin persekutuan. tunjukkan? Rajin ikut persekutuan. Oke, ini kayaknya sih arahnya lebih ke kalau sekolah Lin. Sekolah ya, rajin nge-zoom. Hah? Rajin nge-meet. Apa? Rajin nge-meet. Oke, Ya. berikutnya. Foto profil diganti GIF. Apa Lin, kan sekarang kita dalam kondisi sekolah online ya Lin ya. Tentunya banyak sekali tugas-tugas juga yang diberikan. Bagaimana Lin? Mengerjakan Untuk setiap tugas yang tidak tepat waktu tidak apa-apa. Nggak boleh gitu. Mengerjakan tugas tidak tepat waktu tidak apa-apa. Yang penting ngumpulin. wah, bener lah Lin. Takut ya. Sangat benar. Mother can relate. Sebentar, itu terlambat nggak? Tidak tepat waktu itu berarti terlambat nggak? Enggak dong. Oke, terima kasih Lin. Ya,
Sekarang kita hadapi kenyataan dalam kehidupan pandemi ini adalah dengan sekolahnya kita online. Kita jauh dari guru kita jauh dari pemantauan, tetapi tiap hari tugas itu selalu datang. Nah, di saat Tuhan menginginkan kita menjadi terang, apa yang dapat kita lakukan? Ya, contohnya dari gambar ini tadi rajin memit, oke ya, karena sekolah selalu guru bisa hadir berjumpa dengan murid-muridnya, dengan kecanggihan teknologi kita bisa melakukan meet. Yang kedua, saat kita menjadi terang adalah kita mau mengerjakan tugas. Kalau menjadi terang harusnya tepat waktu ya, Lin. Tadi Elin, apa tadi? Tidak tepat waktu, tidak apa-apa. Tapi mengerjakan seperti itu ya. Tolong dirubah ya, Lin. Kalau kita pengen menjadi kita melakukan firman Tuhan kita menjadi terang, marilah setiap tugas itu kita kerjakan tepat waktu. Karena itu akan memberikan guru kita pasti akan sangat puas ya di saat melihat, karena contohnya sih dari ini karena kan tiap kadang berapa hari sekali itu dari sekolahnya NG itu dapat laporan dari wali kelasnya, itu murid-murid yang mengerjakan tugas itu dicentang seperti itu, dan banyak sekali murid yang tidak mengerjakan tugas, dan itu karena membuat guru itu sangat susah melihat kondisi murid yang tidak mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Padahal guru itu sering menghimbau melalui grup orang tua seperti itu, memohon supaya orang tua mengingatkan kepada anak-anaknya untuk mengerjakan tepat waktu. Tapi kondisi sekarang karena kita jauh dari guru, itu membuat kontrol murid-murid itu sebagian, ngapain guru nggak ada, mungkin juga terlalu asik dengan kegiatan lain di rumah, bisa lebih lama main game, bisa lebih lama nonton TV. Nah, malam ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita menjadi terang. Jadi setiap tugas yang diberikan, marilah kita kerjakan dengan tepat waktu. Karena kita juga akan memberikan kebahagiaan pada guru kita yang sudah susah payah memberikan tugas, memberikan karena guru pun mempunyai target ya. Misalkan semester ini materi yang harus diberikan atau pelajaran yang harus diselesaikan harus selesai bab ini seperti itu. Tapi kalau murid-muridnya terlalu santai, terlalu tidak mau memperhatikan, itu memang kasihan juga gurunya. Jadi kalau anak-anak terang, marilah kita melakukan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Ya, sebentar. Maaf. Maaf, ada iklan lewat. Tolong dikat ya. Ini bentuk toleransi kita, nggak apa-apa. Oke, kita akan lanjut lagi. Gambar yang berikutnya itu, siapa yang ingin menjelaskan? Ini cewek ini kayaknya yang lebih bisa melakukan hal ini. Tidak menutup kemungkinan yang cowok juga pasti sangat-sangat boleh. Siapa ya? Tadi ada ini. Grace. Grace, di mana dirimu, Grace? Ya, Kak. Ya, Grace. Lihat gambar yang sambil lihat gambar yang ketiga. Apakah yang bisa Grace ceritakan melalui firman Tuhan untuk kita menjadi terang dengan kondisi pandemi saat ini?
Kalau dari Apa, Grace? kalau dari gambar itu membantu orang tua. Ah. Terus jaga rumah atau cuci piring dan lain. Itu sudah Grace lakukan setiap hari. Gimana? Sudah. Sudah. Ya, oke. Terima kasih, Grace. Nah, itulah keadaan kita sekarang, di mana 90% waktu kita adalah sekarang ini Tuhan mengizinkan kita bersama orang tua kita. Kita berada di rumah, kita bisa melihat kesibukan yang dilakukan terutama ibu atau mama yang berada di rumah. Kalau kita bisa melihat pekerjaan ibu itu dari buka melek mata sampai mau tutup mata itu, kalau mau dikerjakan pasti ada aja yang bisa dilakukan. Karena itu saat ini kita tidak boleh menutup mata kita. Kita bisa melihat apa yang kita bisa melihat sendiri sekarang. Kalau dulu kan waktu kita sudah hampir berapa jam ya? Kita ini 8 jam lebih ya. Kita berada di sekolah. Terus lagi ditambah lagi nanti les atau kegiatan yang lain. Namun saat ini Tuhan mengizinkan kita 24 jam kita berada di rumah. Kita bisa melihat segala kondisi, keadaan di rumah. Karena itu Tuhan menginginkan kita menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita. Karena itu mari munculkan kepedulian. Mungkin kita tidak, kalau dulu sekolah, mungkin kita bangun pagi, kita berangkat sekolah, sudah disiapkan semuanya sama mama, makanan ataupun juga pakaian, pulang pun sudah siap lagi, apapun semua tersedia. Namun saat ini kita berada di rumah, kita ada dekat dengan orang tua kita, mari kita melakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Karena kan usia kalian sudah pasti mampu melakukan apa yang orang tua lakukan, seperti Grace tadi, mencuci piring, ataupun membersihkan rumah, seperti itu. Jadi, ini contoh-contoh sederhana yang bisa kita lakukan, kita mampu menjadi terang dalam kehidupan di sekitar kita. Oke, berikutnya ada gambar ini, apa namanya, peduli dengan kondisi COVID-19. Dari siapa yang ahlinya protokol kesehatan? Kak Virgo aja. Ya, gambar masker ya Kak ya. Pernah pakai masker itu jadi salah satu cara sederhana kita sih untuk saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain. Dan aku bukan ahli saya bukan ahli yang membuat proses, tetapi apa ya namanya? Aku selalu menghayati dalam kehidupan sehari-hari bahwa hidup kita, ibadah kita, karya kita, terus pelayanan kita, apapun yang kita lakukan di masa pandemi ini, dengan kita sedia memakai masker itu berarti kita ikut merawat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Gak nyaman sih, aku juga awal-awal sangat tidak nyaman sekali karena pakai masker biasanya cuma waktu keluar kota saja kalau naik motor. Tapi begitu ada pandemi, tanda kutip dipaksa untuk mau pakai masker ngap-ngapan. Apalagi kalau pakai masker medis masih enak ya. Tapi kalau pakai masker kain itu kan dan bagiku memang perlu ada sebuah kesediaan untuk melakukan sederhana tetapi impactful buat semua. Oke, terima kasih Kak Virgo. Ya, inilah kenyataan yang kita hadapi sekarang dalam kondisi COVID-19. Kita tidak bisa lepas dari masker. Itu membutuhkan kesediaan hati kita dimanapun kita berada. Apalagi saat ini kondisi Madiun dalam zona merah, mungkin ya itu tadi ya, kita tidak nyaman, kita tidak lagi bebas seperti dahulu. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita mampu menjadi terang
dalam kehidupan kita. Karena itu tetaplah kita setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya Tuhan menginginkan kita menjadi teladan yang baik, yaitu dalam kondisi COVID ini kita selalu memperhatikan protokol kesehatan. Ini contoh yang sangat sederhana, tapi ini sangat-sangat penting yang harus kita lakukan dalam kondisi pandemi ini. Oke, yang terakhir, gambar apakah mungkin bisa diperhatikan? Yang belum? Gereja online. Oh, gereja online. Oke. Siapa ya yang pengen mewakili berbicara? Saya. Oh ya, silakan. Silakan, Inji. Itu apa? Bentar. Kalau di gereja online terus apa ya? Rajin ikut gereja online, tapi nggak hanya rajin dengerin doang tapi nggak dipahami, jadi harus dipahami ya. Dipahami doang atau juga dilakukan juga ya pasti. Oke, terima kasih ya. Gambar di sini adalah saat pandemi tidak bisa dipungkiri kita mengikutinya kebaktiannya secara online. Karena itu kita butuh kesediaan hati kita untuk kita tetap menyediakan waktu untuk Tuhan. Dari kalau menurut Kak Erna pribadi ya, dengan adanya pandemi ini sebetulnya Tuhan itu mau mengingatkan setiap kita semuanya bahwa ibadah itu yang penting itu hati kita, dimanapun kita berada, itu bisa kita lakukan, tidak harus di dalam gedung gereja. Dan ini benar-benar terjadi yang membuka pikiran kita. Kadangkala manusia itu mempunyai pikiran kalau hari Minggu aku belum duduk di bangku gereja itu rasanya ada yang kurang seperti itu. Nah itu ternyata sepertinya Tuhan tidak menginginkan hanya tubuh kita aja yang hadir, tapi hati kita kemana-mana. Jadi Tuhan menginginkan kita berfokus. Ternyata sekarang semua kebanyakan dari kita, khususnya saat ini kondisi gereja kita yang belum bisa beribadah secara onsite, kita beribadah secara online di rumah masing-masing. Dan itu di saat hati kita benar-benar berfokus pada firman Tuhan, kita benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Jadi gedung gereja itu bukan jaminan, tapi hati kita. Karena itu kita melihat gambar di sini adalah kesediaan hati kita untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Nah, teman-teman, saya masih salut dengan yang bergabung malam hari ini. Kalian memang luar biasa, tetap setia, tetap semangat mengikuti kegiatan-kegiatan online di gereja kita. Namun kita juga perlu ingat banyak sekali teman-teman kita yang belum bergabung. Nah itu bagaimana kalian pikirkan untuk mengajak mereka bisa bergabung kembali. Jadi mereka pun bisa merasakan sukacita seperti yang kita rasakan. Untuk kita selalu menerima, diingatkan melalui firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, dari Tuhan mengharapkan kita mampu menjadi terang. Walaupun di saat kondisi pandemi, kita harus tetap semangat, apapun keadaan kita tidak boleh padam. Karena terang dapat dilihat kalau kita benar-benar mau mewujudkannya dalam kehidupan kita. Kalau sebetulnya kita punya terang, tapi kita berada di dalam ruangan yang tertutup, tidak mau keluar, itu juga tidak ada manfaatnya. Next karya. Ya, malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia.
Mari lakukan setiap peranan kita saat ini, semuanya yang di sini ya, semuanya usia remaja, pemuda remaja, lakukan setiap peranan kita dalam kehidupan kita, walaupun saat kondisi pandemi tidak bisa menghalangi kita untuk kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu, lakukan dari hal-hal yang kecil, namun kita mampu berdampak di orang-orang sekitar kita, di keluarga kita, di tetangga kita, ataupun di teman-teman kita yang jauh, tapi kita mampu menunjukkan dampak yang baik. Karena kita tetap ingat bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Sampai di sini yang bisa Kak Era sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Kak Virgo, silakan. Thank you Kak Er, sebelumnya buat pemaparan firman-Nya sungguh menarik banget buat kita malam hari ini. Satu hal sedikit teman dan karena ini maksudnya siapa ya? Tolong di mute bentar. Oke, satu hal kecil saja teman-teman, bahwa di masa pandemi ini ada sebuah istilah juga dalam dunia psikologi, mungkin nanti Kak Yohana juga bisa menguatkan pernyataanku, yaitu pandemic distinguish. Jadi ini adalah sebuah bukan penyakit ya, tetapi sebuah Kak Yo ya, bukan sindrom juga ya. Jadi pandemic distinguish ini kelelahan, jadi sebuah kelelahan karena kita tidak pernah tahu seperti yang dikatakan oleh KR tadi, kapan kita akan melihat pandemi ini selesai. Apalagi kalau kita bicara sejarah, pandemi itu pasti memiliki rentang waktu yang cukup panjang selesainya. Karena emang itu yang menjadi kenyataan di dalam jenis pandemi apapun selama manusia sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi di tengah pandemi distinguish atau sebuah kelelahan karena pandemi itu, di sana ada sebuah kesempatan sih teman-teman, bagaimana kita menjadi garam dan terang itu memulainya dari diri kita sendiri. Jadi kita juga harus menjadi garam dan terang untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita juga semakin tersemangati. Ketika kita misalnya memberikan apresiasi terhadap diri kita, ketika kita bangun pagi, kita berkata kepada diri kita, terima kasih ya Virgo, kamu sudah bangun pagi, yuk semangat, kita akan melakukan sebuah kebaikan di hari ini. Nah, itu juga akan mendorong kita teman-teman untuk be impactful bagi orang-orang di sekeliling kita. Nggak perlu jauh-jauh kita mengumpulkan dana sekian miliar misalnya untuk menolong orang-orang yang kebutuhan, itu sangat spektakuler dan bisa juga kita lakukan. Tapi ketika kita sudah menyemangati diri dan semangat itu timbul di dalam hati dan diri kita, itu nanti akan mendorong kita untuk kita bisa, apa sih yang bisa aku bantu misalnya. Atau tiba-tiba yang kita biasanya bangun siang, atau biasanya karena sekolah online itu kan mulainya agak siang ya. Kadang habis absen bisa jadi close kamera, foto profilnya diganti pakai GIF, jadi seakan-akan lihat gitu. Ini anak-anak kuliah, beberapa kadang melakukan itu. Lihat itu padahal itu hanya fotonya aja, hanya video GIF-nya aja. Ini kita bisa misalnya langsung ambil sapu, kita bangun pagi-pagi, melihat papa mama kita kelelahan karena terlalu bekerja, bantuin nyapu, bantuin ngepel, atau mungkin lihat dapur kok masih ada tumpukan cucian, piring, panci, dan lain sebagainya kotor, kita cuci. Itu be impactful, teman-teman. Itu kita sedang melatih dan mendorong diri kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Sehingga yang pertama harus kita lakukan adalah, yuk kita apresiasi juga diri kita. Karena aku yakin, termasuk diriku pun teman-teman, kita ada dalam fase kelelahan sudah. Itu banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana orang sudah mulai abai dengan protokol kesehatan, orang sudah mulai cuek dengan sesamanya, itu salah satu bentuk kelelahan. Karena pandemi ini kita tidak pernah tahu. Dulu kita kan masih semangat ya, protokol kesehatan. 3 bulan lagi. Wow, semangat tuh, protokol kesehatan sangat ketat sekali. Habis itu perpanjang 1 bulan lagi, masih semangat. Perpanjang lagi 1 bulan. 1 bulan demikian seterusnya, lama-lama orang pasti emang
kayak di PHP ini sama pemerintah rasanya. Kan di PHP dengan situasi yang ada. Tapi bukan itu sebenarnya, tapi bagaimana kita memanage diri kita supaya di kelelahan ini kita tetap impactful bagi sekeliling kita. Terutama semangati diri kita, apresiasi diri kita supaya muncul sebuah kekuatan, kemampuan kita untuk impactful bagi sesama. Dan terpenting teman-teman, memohon kekuatan Tuhan, itu paling penting. Ini untuk KR. Itu juga paling penting dalam diri kita. Karena ketika kita ingin impactful, ketika kita ingin mampu mengapresiasi diri kita, tanpa kekuatan Tuhan kita tidak akan bisa melakukannya. Jadi terus be impactful di dalam kehidupan kita. Mungkin itu KR. Oke, terima kasih Kak Firko mengingatkan kita kembali untuk kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Dan kalau kita lupa ya, terlalu semangat, oh ya aku mau begini, tapi kita lupa untuk komunikasi sama Tuhan. Tapi saat ini kita belajar kembali untuk kita benar-benar bisa, bagaimana ya aku ini bisa berdampak baik dalam kehidupan kita. Malam ini mungkin kita bisa introspeksi. Oh iya ya, mungkin aku selama ini masih terlalu cuek dengan keadaan di sekitarku. Mungkin aku selama ini terlalu sibuk dengan aku ini pelajar, ya aku ngerjain tugas aja di dalam kamar. Nah, itu kita kurang berdampak di kehidupan sekitar kita. Ayo, melalui firman Tuhan malam hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk kita mampu menjadi garam dan terang. Tuhan melihat banyak sekali kemampuan, talenta, ataupun kelebihan yang teman-teman miliki. Saatnya kita memunculkan firman Tuhan mengingatkan malam hari ini, jadilah garam dan terang dunia. Mari kita lakukan walaupun dalam kondisi pandemi yang saat ini masih ada di kehidupan kita. Impactful, teman-teman, tetap semangat. Mungkin dari Kak Yo ada yang ingin disampaikan. Tadi Kak Firko menyampaikan saat ini mungkin manusia pada lelah, apa tadi istilahnya? Mungkin dari sudut pandang Kak Yo ada yang mau ditambahkan? Pandemik distingis, Kak. Oh ya. Iya. Apa tadi? Gimana? Lost connect. Sampai nyekel HP itu. Oh iya. Yang pastinya kita mulai dari hal-hal yang kebiasaan sih. Ketika kita ada istilah kata-kata itu yang aku jadi semangat aku juga, itu segala sesuatu itu berat di awalnya ketika kita mau mencoba perubahan sesuatu. Misalnya kita mau merubah, kita mau bangun pagi atau beberapa hal yang mau kita mulai, kita mau komitmen. Aku jadi semangat itu ketika aku menanamkan segala sesuatu itu pasti beratnya di awal. Tetapi ketika kita menanamkan itu dan kita pahami, pasti kalau kita sudah terbiasa, pasti kita akan terbiasa juga akhirnya. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, permasalahan apapun, apalagi pandemi yang enggak kelar-kelar ini, kita pahami memang berat, tetapi ketika kita belajar membiasakan diri menerima keadaan apapun yang ada, kita tetap setia seperti yang tadi dikatakan Kak Elna dan Kak Viko. Kita belajar berkomitmen dari hal-hal yang kecil, jangan hal-hal yang berat dulu. Misalnya berkomitmen dalam hal-hal kecil, aku mau membantu mamahku, misalnya masak atau apa. Tetapi kita ketika rasa malas itu ada, kita belajar untuk aku mulai hari ini coba bangun pagi atau belajar membantu mamahku. Hal-hal yang kecil dulu, tapi lama-lama itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi itu sih yang bisa aku bagikan juga. Jadi mulai dari hal kecil, mungkin berat di awal, kayak misalnya kita sudah terbiasa males ngikuti kelas atau males ngerjain tugas telat-telat, ya kita mungkin berat di awal ketika kita mulai berkomitmen untuk berubah.
Tetapi lama-kelamaan ketika kita berusaha, kita pasti akan terbiasa dan bisa untuk melakukannya. Karena segala sesuatu itu pasti butuh usaha. Itu aja sih Kak En. Oke, terima kasih Kak Yo. Ya, semuanya kembali dari diri kita masing-masing. Di saat kita punya komitmen, oke, aku mau. Itu yang bisa mengalahkan kemalasan itu adalah diri kita sendiri. Nah, untuk terakhir, teman-teman, Kak Erna minta, pastinya kan setiap kita mendengar, apalagi ini yang close kamera, kita mendengar, semoga konsentrasi ya semuanya ya, kayak masih nggak melihat betul-betul nggak ada yang tidur gitu ya. Setelah mendengar ini, mesti dalam hatinya tuh mungkin ada protes atau ada apa ya, atau ada langsung oh iya ya selama ini aku baru tersadarlah aku asik dengan diriku sendiri atau apa, silahkan yang ada dalam hatinya ini malam ini tersentuh apapun itu, karena minta salah satu dari kalian, karena nggak mau nunjuk, tapi kesediaan kalian untuk share setelah mendengarkan apa firman Tuhan yang kita dengar malam ini. Ayo, salah satu karena minta memunculkan suaranya. Teman-teman. Aku. Oke. Ya, Kak Jata. Apa yang ada di dalam hati setelah kita saling belajar malam hari ini? Ya belajarnya dari melihat sesuatu dari sisi-sisi, belajar dari barang-barang yang sederhana, maksudnya nggak belajar dari kayak misalnya kan kalau belajar dari kayak Steve Jobs apa gimana kan maksudnya udah terlalu banget loh, tapi kan contoh-contoh apa ya, contoh-contoh yang deket di kita kan banyak, kayak contohnya tadi Kak Erna garam kan sederhana tapi dia punya dampak gitu, punya dampak yang luar biasa buat satu rumah, satu dunia tanpa garam, tanpa yaitu pasti kan nggak ada rasanya, hambar plain ya gitu. Terus jadi terang itu dimulai dari hal yang sederhana, kayak tadi Kak Erna sama Kak Virgo juga udah nyinggung, kayak dari mulai hal-hal yang sederhana, misal mengumpulkan tugas tepat waktu, itu mengerjakan tugas, terus itu sudah, yaitu hal-hal sekecil itu udah bisa jadi terang gitu ya, tersentuhnya di situ gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Jata. Ya, semoga firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini, Tuhan Yesus menginginkan setiap kita untuk mampu menjadi garam dan terang dunia, kiranya membuat kita malam ini mempunyai komitmen dalam hati, oke Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman. Semoga semua dalam hati menyebutkan kalimat ini dan bukan hanya disebutkan dalam hati, tapi ada kemauan hati kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau memujikan sekali lagi Kak Arya, selidiki aku, tetap setia. Kiranya melalui pujian ini, kita punya komitmen sama Tuhan. Oke Tuhan, aku mau menjadi garam dan terang dunia. Silakan Kak Arya. Tetap setia, selidiki aku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.